Kerinduan seorang ayah. Seorang pemuda duduk di hadapan laptopnya, login Facebook. Pertama kali yang dia cek adalah inbox. Hari ini terlihat sesuatu yang tidak ia pedulikan selama ini. Bagian other di inboxnya. Ada 2 pesan. Pesan pertama spam. Pesan kedua dia membukanya. Lalu ternyata ada pesan dari 5 bulan yang lalu. Lalu dia membaca isinya. Salam. Ini kali pertama Abah mencoba menggunakan Facebook. Abah coba tambahkan kamu sebagai teman, tapi tidak bisa. Abah juga tidak terlalu paham dengan benda ini. Abah coba kirim pesan ini kepada kamu. Maafkan Abah jika Abah tidak pandai mengetik. Ini pun kawan Abah yang mengajarkan. Ingatkah saat pertama kali kamu punya HP? Saat itu kamu kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah. Abah kasihan, semua anak-anak sekarang punya HP. Jadi Abah hadiahkan pada kamu 1 buah HP juga. Dengan harapan kamu akan menelpon Abah kalau kamu mau cerita tentang masalah asrama, sekolah, atau apa saja. Tapi kamu hanya telepon Abah seminggu sekali, tanya tentang uang makan dan jajan. Abah berpikir juga, isi ulang pulsa 100.000, tapi menelpon Abah malah tidak sampai 5 menit. Sudah habiskah pulsanya? Saat kamu masih kecil dulu, Abah masih ingat. Pertama kali kamu bisa ngomong. Kamu asyik panggil, Abah, Abah, Abah. Abah bahagia sekali anak lelaki Abah memanggil Abah. Abah senang bisa berbicara dengan kamu walaupun kamu mungkin tidak ingat dan tidak paham apa yang Abah ucapkan di umur kamu yang baru 4 atau 5 tahun. Tapi percayalah, Abah dan Umi bicara dengan kamu banyak sekali. Kamulah penghibur kami di saat kami berduka, walau hanya dengan gelak tawamu. Saat kamu masuk Madrasah Ibtidaiyah, Abah ingat kamu selalu bercerita dengan Abah ketika membonceng motor dengan Abah setiap pergi dan pulang sekolah. Banyak yang kamu ceritakan pada Abah tentang ibu guru, sekolah, teman-teman. Abah semakin bersemangat bekerja keras mencari uang untuk biaya kamu ke sekolah. Sebab kamu lucu sekali, menyenangkan. Ayah mana yang tidak gembira kalau anaknya suka ke sekolah untuk belajar? Ketika kamu masuk madrasah sanawiyah, kamu mulai punya kawan-kawan baru. Kamu pulang dari sekolah, kamu langsung masuk kamar, kamu keluar hanya untuk makan saja. Kamu keluar rumah dengan kawan-kawanmu. Kamu mulai jarang bercerita dengan Abah. Kamu pandai, akhirnya masuk asrama di Aliyah. Di asrama, jarak antara kita pun semakin jauh, anakku. Kamu mencari kami saat perlu. Kamu biarkan kami saat tidak perlu. Abah tahu, naluri remaja. Abah pun pernah muda. Akhirnya Abah tahu kalau ternyata kamu menyukai seorang gadis. Ketika masuk kuliah, sikap kamu sama saja dengan ketika di Aliyah. Jarang menghubungi kami. Sewaktu pulang liburan, kamu sibuk dengan HP kamu, dengan laptop kamu, dengan internet kamu, dan dengan dunia kamu sendiri. Abah bertanya-tanya sendiri dalam hati, adakah kawan istimewa itu lebih penting dari Abah dan Umi? Adakah Abah dan Umi ini cuma diperlukan saat kamu mau nikah saja sebagai pemberi restu? Adakah kami ibarat tabungan kamu saja? Akhirnya kamu jarang berbicara dengan Abah lagi. Walaupun bicara dengan jari jemari. Berjumpa tapi tidak berkata-kata. Berbicara tapi seperti tak bersuara. Bertegur cuma waktu hari raya. Tanya sepatah kata, dijawab sepatah kata. Ditegur, kamu buang muka. Dimarahi, kamu tak cuti kemari lagi. Malam ini Abah sebenarnya rindu sekali padamu. Bukan mau marah atau mengungkit-ungkit masa lalu. Cuman Abah sudah terlalu tua. Abah sudah di penghujung usia 60-an. Kekuatan Abah tidak sekuat dulu lagi. Abah tidak minta banyak. Kadang-kadang Abah cuma mau kamu berada di sisi Abah. Berbicara tentang hidup kamu. Meluapkan apa saja yang terpendam dalam hati kamu. Menangis pada Abah, mengadu pada Abah, bercerita pada Abah seperti saat kamu kecil dulu. Maafkan Abah atas curhat Abah ini. Jagalah solatmu, jaga hatimu dan jaga imanmu. Mungkin kamu tidak punya waktu untuk berbicara dengan Abah. Namun jangan sampai kamu tidak punya waktu berbicara dengan Allah. Jangan letakkan cinta di hati pada seseorang melebihi cinta kepada Allah. Mungkin kamu mengabaikan Abah, namun jangan kamu mengabaikan Allah. Maafkan Abah atas segalanya.
Pemuda itu meneteskan air mata dalam hati, perih tak terkira. Bagaimana tidak? Tulisan ayah danya itu dibaca setelah 3 bulan beliau pergi untuk selama-lamanya. Saudaraku, hargailah orang tua kita ketika mereka masih hidup. Kala kita terlalu sibuk bekerja, sekolah, kuliah, bahkan berpacaran, bertunangan, ngejar-ngejar lawan jenis yang kita sukai, sampai kita lupa akan Dia yang telah membesarkan kita, memberi kita pendidikan untuk bekerja, mengajari cara berjalan agar kita bisa hidup, beraktivitas. Jangan sampai anak kita nanti merupakan kita seperti kita merupakan orang tua kita.